Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk peri kehidupan bersama. Ki Hajar Dewantara berpikiran bahwa pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah pendidikan yang memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung atau diperintah oleh orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Artinya setiap anak sudah dikaruniai karakter dan kemampuannya masing-masing oleh Tuhan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan murid sebagai benih tanaman yang ditanam di lahan persemaian, sedangkan guru diibaratkan petaninya. Guru memposisikan diri sebagai pamomong atau fasilitator yang mengarahkan dan mendampingi murid supaya bisa belajar dengan merdeka. Salah satu indikator terwujudnya belajar yang merdeka adalah proses pendidikan yang berpihak kepada murid. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid adalah manusia yang merdeka, kedua mengembangkan bakat dan minat, yang ketiga memperhatikan kodrat anak. Karakteristik yang pertama, manusia yang merdeka. Tujuan dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Dalam pembelajaran di kelas, anak harus bebas tanpa adanya suatu tekanan, takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Apalagi yang kamu jumpai, ha? Hutan. Guru dapat mewujudkan belajar dengan menerapkan pembelajaran yang dibatasi yang menyenangkan, di situ, sebelah memakai situ. lingkungan untuk belajar. Ada burung, Belajar oke. tidak hanya di Apalagi? dalam kelas. Selain itu, guru juga bisa menerapkan diskusi kelompok supaya anak belajar mengemukakan pendapat dan berkolaborasi dengan temannya. Karakteristik yang kedua, mengembangkan bakat dan minat murid. Pendidikan yang berpihak pada siswa adalah pendidikan yang mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing murid. Bakat dan minat dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Usahakan kerjakan Karakteristik sendiri, yang sak ketiga bisanya. adalah kodrat anak. Bukan, ini Google Pendidikan Form. yang berpusat pada murid dielaborasikan Duduknya dengan nggak di kodrat atas, ya. alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodrat sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid saat ini tentunya Usahakan berbeda dengan murid zaman kerjakan dahulu. sendiri, sak bisanya. Salah satu yang menonjol dari murid zaman sekarang Bukan, ini adalah Google penguasaan Form. terhadap teknologi seperti gadget. Duduknya Guru nggak di dapat atas, ayo. mengarahkan pemakaian gadget ke hal-hal yang menambah pengetahuan, misalnya belajar membuat poster dengan memakai Canva, memakai fasilitas Jamboard untuk diskusi bersama, bahkan membuat presentasi untuk Usahakan diskusi kelompok dan kerjakan mengerjakan sendiri, kuis. sak bisanya. Selain mengarahkan pemakaian gadget Bukan, ini secara Google positif, Form. tentunya pembelajaran menjadi lebih Duduknya nggak di menyenangkan. atas, ayo. Selain menuntun kodrat zamannya, kodrat alam juga perlu dituntun dengan menebalkan budi pekerti anak melalui kegiatan pembiasaan pagi. Kegiatan pembiasaan pagi yang sudah dilakukan adalah sholat duha, membaca Asmaul Husna, melakukan doa pagi, pembiasaan 5S, bahkan anak-anak bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Dalam mewujudkan
Merdeka belajar ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, dalam kegiatan diskusi ada beberapa anak yang masih belum berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, anak menguasai gadget untuk aplikasi game online TikTok, tetapi masih perlu bimbingan untuk penguasaan aplikasi pendukung pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan diperlukan solusi. Solusi yang pertama, memberikan penguatan kepada anak yang masih belum berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, melakukan pembimbingan supaya anak lebih terampil menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran. Yang ketiga, guru harus meningkatkan kapasitas diri dengan berlatih dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih.